kepada rakyat dan berdiri, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan. Wahai kalian yang rindu Permandangan, wahai depan lagi bang, demi memasang untuk lebih tercinta. Selamat siang, di mana hari ini kedatangan kita di depan gedung Merah Putih ingin mengingatkan kepada para petinggi KPK bahwasannya adanya salah satu kasus dugaan korupsi yang hari ini kita mengetahui bersama. Komisi 11 lah yang menjadi sarang korupsi ini, kawan-kawan. Hasta Victoria sempre, patria awarte, maju dan terus menang, tanah air atau mati, kawan-kawan. Kita mengetahui bersama bahwasannya reformasi yang telah melahirkan KPK, yang semestinya KPK salah satu tombak ujung keadilan di Indonesia ini, kawan-kawan. Tetapi lagi dan lagi kita menyaksikan secara bersamaan adanya dugaan kasus korupsi dana CSR ini, kawan-kawan. Maka kedatangan kita ingin mengingatkan kepada KPK bahwasannya jangan buta akan kasus ini. Jangan sampai kasus ini merugikan masyarakat banyak, kawan-kawan. Ingat, kawan-kawan, asas equality before the law menjadi aturan main kita, menjadi rujukan kita. Tetapi hari ini KPK yang kita percayai, yang dimana semestinya mereka lah salah satu lembaga independen yang harusnya cara terang benderang menyalakan api perjuangan keadilan ini, kawan-kawan. Kita mengetahui bersama kenapa sampai hari ini KPK buta akan hal ini. Kenapa sampai hari ini KPK tetap diam, padahal adanya kerugian negara di dalam kasus dana CSR ini, kawan-kawan. Jangan sampai KPK buta akan kasus ini, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Yang terlibat dalam kasus korupsi CSR yang melibatkan seluruh anggota Komisi 11. Untuk itu hadirnya kami para pemuda, hadirnya kami sebagai para mahasiswa untuk menyampaikan, untuk bisa didengar untuk para pemimpin KPK yang terhormat. Seperti apa yang disampaikan Saud Situmorang, apa yang tidak bisa dilawan dengan tangan, maka lawanlah dengan kata-kata. Hari ini kita sebagai pemuda akan melawan dengan suara yang lantang, tidak akan tinggal diam melihat kezaliman yang terjadi. Seperti apa yang disampaikan Che Guevara, jika hatimu bergetar melihat ketidakadilan, maka kau adalah saudaraku, kawan-kawan. Untuk itu mari sama-sama kita suarakan, kita meminta kepada pemimpin KPK yang terhormat untuk mengusut tuntas dan membagi seluruh anggota Komisi 11 yang terlibat dalam dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ini adalah bentuk perlawanan kita sebagai pemuda. Ini adalah bentuk perlawanan kita sebagai mahasiswa. Jangan sampai KPK kalah, jangan sampai KPK lemah. Melihat kezaliman yang terjadi ini, percayalah ada rakyat Indonesia di belakang pimpinan-pimpinan KPK yang terhormat ini. Ada mahasiswa-mahasiswa di belakang pimpinan KPK yang terhormat ini. Ada para pemuda-pemuda yang ada di belakang KPK ini. Jika KPK berani dengan tegas mengusut permasalahan ini, jangan mundur, jangan takut, dan jangan gentar. Permasalahan ini sangat merugikan, sangat mencederai hati kami selaku mahasiswa. Dana CSR yang harusnya bisa bermanfaat untuk rakyat, kali ini digunakan semau-maunya, dibagi-bagi semau-maunya, dipotong kue semau-maunya oleh Komisi 11 DPR RI yang terhormat. Sangat disayangkan kezaliman itu terjadi. Kami sekali lagi meminta kepada pimpinan KPK yang terhormat, segera angkat permasalahan ini, angkat persoalan dana CSR Bank BI ini. Periksa seluruh anggota DPR RI Komisi 11 yang terkait dalam permasalahan ini.
Untuk itu sekali lagi, ini aksi perdana kita sampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan buat gelombang aksi kembali sampai permasalahan ini, sampai seluruh anggota Komisi 11 diperiksa. Jangan mundur kawan-kawan. Hari ini adalah hari yang suci, hari ini adalah hari yang diridhoi atas perjuangan kita. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman, jangan takut. Sekali lagi kami minta juga kepada KPK, jangan mundur, segera naikkan permasalahan ini. Permasalahan ini sungguh luar biasa. Sudah ada 2 orang yang ditetapkan. Untuk itu kiranya KPK mampu memeriksa keseluruhan anggota Komisi 11 yang hadir, yang dalam periode 2019-2024. Kawan semuanya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan semuanya, hari ini kita kembali menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita meminta kepada Lembaga Anti Rasuah Republik Indonesia, jangan tebang pilih. Semangat kawan-kawan. Belakangan kita diramaikan dengan sebuah penuturan dari anggota Komisi 11 bahwa dana CSR Bank Indonesia telah dinikmati oleh seluruh anggota Komisi 11. Bayangkan kawan-kawan, anggaran yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia justru digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membiayai kos politik menjelang pemilu pilkada dan pileg 2024. Kita menduga kuat bahwa seluruh Komisi 11 melalui yayasan-yayasan yang berafiliasi dengannya telah melakukan manipulasi dan persekongkolan jahat sekaligus korupsi berjamaah, korupsi jamak dan besar-besaran terhadap anggaran dana CSR Bank Indonesia. Maka itu kepada pimpinan KPK yang baru, Anda adalah harapan rakyat Indonesia. Semangat kawan-kawan. Tidak boleh ada satu orang pun yang kembali luput di negeri ini. Semangat kawan-kawan. Anggota Komisi 11 yang merupakan perwakilan rakyat, representasi kepentingan rakyat, justru menjadi rampok di negara kita. Semangat kawan-kawan. Maka itu kita sampaikan kepada masyarakat Jakarta, kepada masyarakat Indonesia, bahwa pemuda dan mahasiswa hari ini tidak diam melihat persekongkolan jahat antara perwakilan rakyat melalui yayasan-yayasan berafiliasi dengannya terkait korupsi Bank Indonesia. Semangat kawan-kawan. Dana CSR Bank Indonesia ini jumlahnya ratusan miliar, lalu anggaran itu digunakan untuk kepentingan mereka, untuk melanggengkan kekuasaannya di DPR RI. Semangat kawan-kawan. Maka sekali lagi kita tegaskan, pemuda dan mahasiswa tidak akan diam. Kita akan terus menagih janji KPK bahwa KPK tidak akan tinggal diam, bahwa KPK tidak akan tebang pilih. Periksa dan tangkap seluruh anggota Komisi 11 DPR RI. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya, saya serahkan orator berikutnya. Selamat siang untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang bangsa Indonesia. Hari ini kita mengatasnamakan pemuda, ingin menunjukkan bahwa kami masih peduli terhadap bangsa dan negara ini. Kami masih meyakini bahwa KPK masih menjadi harapan rakyat untuk memberantas korupsi. Dan hari ini kami ingin menunjukkan bahwa kami mencintai negara ini dan ingin berkontribusi bahwa korupsi di negeri ini harus diberantas, dan kami percaya terhadap pimpinan KPK yang baru. Akhir-akhir ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, dan ternyata pelakunya adalah komplotan anggota DPR RI, yaitu di Komisi 9. Kami sebagai rakyat Indonesia merasa kecewa karena kami dikhianati oleh anggota DPR yang semestinya menjadi wakil rakyat, memperjuangkan rakyat, tetapi mereka dengan persekongkolan jahat
Komisi 11 DPR RI telah diduga melakukan kong kali kong untuk mengkorupsi dana CSR yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami ingin mendesak KPK jangan hanya sekedar melempar isu, jangan hanya sekedar untuk dipuji oleh rakyat, tetapi harus segera tangkap ataupun bongkar yayasan sebagai tempat menampung dana CSR yang kami duga semuanya berafiliasi dengan anggota 11 Komisi 11 DPR RI. Dan hari ini kami sampaikan bahwa kami adalah pemuda, ingin menunjukkan kami ingin punya sejarah, bahwa kami ingin membuat perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia dengan kami percayakan kepada KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Karena rakyat Indonesia terus dikecewakan, apalagi kasus ini diduga melibatkan anggota 11 DPR RI yang semestinya menjadi garda terdepan untuk kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat. Tetapi kemudian dengan munculnya isu ini, kami sangat kecewa. Ternyata kami sudah tidak percaya lagi dengan anggota DPR RI, dengan persekongkolan jahat yang kami duga ini adalah korupsi berjemaah yang dilakukan oleh anggota Komisi 9 DPR RI. Anggota 11 DPR RI. KPK jangan sampai takut, KPK jangan sampai lemah. Rakyat masih berjuang untuk mendukung KPK, bahwa KPK harus memeriksa seluruh anggota Komisi 11 DPR RI, karena sesuai dengan kesaksian anggota Komisi 11 yang sudah diperiksa oleh KPK, dana CSR Bank Indonesia semuanya mendapat aliran kepada seluruh anggota Komisi 11 DPR RI. Karena itu kesaksian ini semestinya ditindaklanjuti oleh KPK. KPK jangan hanya sekedar memeriksa sebagian, tetapi KPK harus seluruhnya diperiksa, karena kami yakin bahwa mereka semuanya mendapatkan dana CSR yang kami kemudian duga telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kelompoknya. Mereka menggunakan dana CSR untuk kepentingan politik, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menjadi anggota DPR, karena mereka sudah menikmati bagaimana nikmatnya kekuasaan. Mereka melakukan segala cara untuk kemudian melanggengkan kekuasaan. Salah satunya adalah dengan menyalahgunakan dana CSR untuk kepentingan politik di dapilnya, untuk kemudian mendapatkan menyogok suara rakyat, tetapi menggunakan cara-cara haram, cara-cara yang tidak beretika, yang tidak bermoral, cara-cara yang tidak beradab, yaitu mengkorupsi. Dan ini menjadi tuntutan kami pada hari ini. Jangan sampai kemudian kami menganggap KPK lemah, kami menuduh KPK takut kepada anggota DPR, karena kami anggap KPK merupakan lembaga independen yang bisa kemudian membongkar dan juga menangkap siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi. Namun dalam hal ini, kalau misalkan KPK tidak berani memeriksa semua anggota Komisi 11 DPR RI, maka kami nyatakan KPK lemah, penakut. KPK, bahkan kami akan tuduh KPK ikut terlibat, ikut bersekongkol dalam kasus-kasus ini. Karena kami sampaikan, kami dapat kabar bahwa sebagian oknum pimpinan KPK atau oknum pegawai KPK bertemu dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan kasus ini. Ini merupakan isu yang harusnya tidak benar, dengan dibuktikan oleh KPK untuk memeriksa semua anggota Komisi 11 DPR RI. Kita tunggu keberanian KPK, apalagi dengan pimpinan KPK yang baru. Kami punya harapan besar, jangan sampai kemudian KPK hanya berani dengan orang-orang tertentu, bahwa pimpinan KPK hanya kemudian memproses kasus-kasus tertentu, tetapi lemah, tidak berani apabila berhadapan dengan DPR RI. Karena kami yakin bahwa KPK ini merupakan instansi independen
instansi yang masih berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena hari ini kami sampaikan sudah tidak percaya lagi dengan anggota 11 DPR RI. Kami tidak merasa diwakili sebagai rakyat Indonesia. Karena itu kami menunggu KPK untuk periksa, membongkar semua skandal kasus korupsi dana CSR ini, periksa semua yayasan, dan kemudian kami juga berafiliasi dengan anggota Komisi 11 DPR RI. Bongkar semuanya. Ada ratusan miliar dana CSR yang mereka gunakan. Ini bukan hanya persoalan bagaimana mereka menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan CSR. Mereka ingin menangguhkan kekuasaan, menyalahgunakan dana CSR ini. Tapi bagaimana KPK harus menunjukkan tidak tebang pilih dalam kasus memberantas korupsi. Karena ini persoalan rakyat Indonesia. Ketika ada kasus korupsi, maka seluruh rakyat Indonesia yang akan dirugikan, seluruh rakyat Indonesia yang akan disengsarakan. Apalagi ini akan menyangkut dengan wakil rakyat yang semestinya memegang teguh terhadap kepercayaan rakyat, wakil rakyat yang semestinya amanah. Tetapi mereka dengan kepentingan pribadi dan juga kelompoknya, mereka merongrong kekayaan yang dimiliki oleh negara kita dengan menyalahgunakan wewenang dengan segala cara. Bahkan mereka berkelompok berjamaah melakukan korupsi, dan ini kami anggap sebagai tragedi yang sangat memiriskan, tragedi yang sangat menyakitkan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada pimpinan KPK yang baru, KPK hari ini telah hancur, tetapi KPK dengan pimpinan KPK yang baru, kami sebagai rakyat Indonesia masih ada harapan. Dengan apa? Kemudian untuk menentukan bahwa KPK bekerja untuk rakyat Indonesia, yaitu dengan memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Salah satunya adalah kasus yang kami bawa hari ini, yaitu adalah dugaan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Karena ini adalah persekongkolan jahat. Ini bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi inilah skandal persekongkolan jahat atau kasus berjamaah yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi 11 DPR RI. Oleh karena itu kami sekali lagi sampaikan kepada KPK, KPK harus tunjukkan taringnya, KPK harus tunjukkan kinerjanya yang profesional, KPK harus buktikan bahwa KPK bekerja untuk rakyat Indonesia dengan kemudian memeriksa seluruh anggota Komisi 11 DPR RI. Karena kami sangat kecewa bahwasanya DPR ini telah melukai rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya pada saat pemilu atau saat pileg. Dan hari ini kami tuntut kepada KPK segera bahkan bongkar seluruh yayasan yang digunakan untuk menampung dana CSR ini. Karena kami duga mereka dengan persekongkolan jahat itu telah melakukan kejahatan dengan sebaik-baiknya sehingga sulit untuk ditemukan yang namanya kasusnya. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi KPK. Jangan sampai mereka mengecoh hukum, jangan sampai mereka mempertele hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Harus dibongkar, yayasannya harus dibongkar, ditelusuri, diperiksa semuanya. Karena ini adalah persekongkolan jahat yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan banyak yayasan, yang melibatkan banyak instansi. Oleh karena itu KPK tidak boleh tebang pilih, harus tunjukkan. KPK jangan hanya sekedar bermain opini yang kemudian memunculkan opini liar di masyarakat, jangan hanya menyampaikan opini di media sosial. KPK harus tunjukkan bahwa KPK ada untuk kepentingan rakyat Indonesia, bahwa KPK bekerja profesional untuk memberantas korupsi Indonesia, bahwa KPK berani kemudian untuk memeriksa seluruh anggota Komisi 11 DPR RI yang telah kami tuduh sebagai penjahat, yang kami tuduh sebagai pengkhianat surah rakyat Indonesia. Terima kasih untuk selanjutnya.